Seneng catering itu rame, tapi di sisi lain tuh kayak kita tuh capek banget. Halo, perkenalkan nama saya Wulan Cipta, usia saya 32 tahun, saat ini kegiatan saya sebagai business owner catering di Bekasi dan sebagai pejuang LDM. Waktu kecil itu, saya hidup tanpa seorang papa. Dulu saya punya pabrik bata di Puncak. Nah, papa itu sering ke Jakarta Puncak untuk mengambil bata. Kebetulan, pada saat saya usia 7 tahun itu, papa kecelakaan pas menuju ke pabrik bata. Jadi saya terbiasa hidup melihat ibu saya menjadi single parent untuk menghidupi saya dan keluarga. Waktu Covid itu kebetulan saya baru menikah, suami dipulangkan dari Amerika, jadi kita bener-bener nggak ada kerjaan ya, saya habis resign, suami saya nggak ada kerjaan, akhirnya itulah yang membuat catering itu ada. Jadi catering itu tumbuh dalam keadaan yang terdesak. Jadi suami nggak kerja, dirumahkan sementara, saya juga lagi resign dan kebetulan setelah Covid itu saya hamil gitu. Nah yang bikin bener-bener ngeblanknya itu adalah saat lahiran, itu tuh tetap catering tetap jalan. Jadi masih nifas gitu, saya masih di rumah sakit masih bekerja gitu Kak. Di sisi lain seneng catering itu rame, tapi di sisi lain tuh kayak kita tuh capek banget gitu kan. Apalagi lagi Covid, ternyata yang namanya catering itu lagi di titik puncak-puncaknya. Pemesanan tuh yang lagi banyak-banyaknya karena orang butuh kan makan pada saat Covid, nggak boleh keluar, lockdown, dibatasin gitu. Terus yang lebih parahnya lagi, setelah saya lahiran, suami saya langsung dipanggil ke Amerika lagi untuk kerja gitu. Jadi kayak belum 1 bulan lahiran, catering masih rame-ramenya, suami harus berangkat kerja. Di situ kayak kita tuh harus kuat ya. Kenapa? Karena kita punya orang tua yang harus kita bahagiakan gitu. Sekarang kita punya amanah anak yang dikasih ke kita. Jadi yang membuat kita tetap bertahan itu ya karena tanggung jawab terhadap keluarga dan amanah yang harus diselesaikan. Pastinya semakin kesini ya, semakin melewati berbagai ujian itu, semakin sadar bahwa ternyata kita nggak boleh loh berekspektasi. Karena terkadang dengan menurunkan ekspektasi, kita bisa membuat semuanya jadi lebih mudah gitu. Kayak sebenarnya si catering ini kan juga bukan hal yang diagung-agungkan ya sama saya gitu, bukan yang pertama gitu. Tapi ternyata dengan kita tidak berekspektasi, ternyata catering itu rame banget gitu. Dan ternyata juga suami juga sekarang alhamdulillah udah nggak pernah lama di rumah, jadi setiap pulang cuma sebulan, 2 bulan gitu. Jadi semuanya emang harus diturunkan ekspektasinya sih, biar semuanya jadi lancar dan tenang. Perkembangan dirinya jadi lebih belajar ketahanan hati, belajar ikhlas, karena kita itu tidak bisa tumbuh di keadaan yang ideal. Ya, kita tidak bisa jalan di keadaan yang sempurna. Yang penting kita jangan pernah menyerah, terus mencoba, jangan pernah takut, dan tetap berusaha apapun keadaannya walau tidak sesempurna itu. Kekuatan sebagai perempuan adalah di saat kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri tanpa bergantung dengan siapapun. Karena yang tahu diri kita kan kita ya, gitu. Jadi kalau kita punya tujuan, pasti itu akan ada kekuatan sendiri. Contohnya, misalnya kita punya keluarga, punya orang tua yang harus dibahagiakan, punya anak yang harus dibesarkan, itu akan tumbuh kekuatan sendiri bahwa oh kita harus loh berjuang, kita harus loh bertanggung jawab. Karena hidup itu kan tentang bertanggung jawab ya, gitu. Jadi kita harus kuat dan bisa melewati itu semua. Pesan saya untuk perempuan di luar sana, kita nggak apa-apa kok, jalan pelan-pelan, kita boleh nangis, kita boleh capek, yang penting kita jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berjuang, karena terkadang kita bisa menjadi versi terbaik kita setelah kita melewati ujian-ujian yang sebelumnya itu. Pasti.